Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revan Yandardian dari kelas 9F. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang keberagaman. Jadi apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Keberagaman agama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Walaupun sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dan dengan agama yang lainnya berbeda. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, dan lain-lainnya. Untuk keberagaman suku, meski kaya akan keberagaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sebabnya karena ini menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, kita akan masuk ke awal penciptaan. Jadi manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang diambil dari Kejadian 1 ayat 26-27, Kejadian 5 ayat 1, Kejadian 9 ayat 6, dan Yakobus 3 ayat 9. Jadi apa itu artinya? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau imago Dei. Jadi kesamaan tentang sifat dan tabiat. Walaupun sifat dan tabiat manusia itu terbatas, berarti manusia itu diciptakan sesuai moral Allah di mana manusia diberi kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kesetiaannya. Jadi contoh hidup sebagai image of God atau serupa dengan Allah itu adalah toleransi kepada orang yang, misalnya toleransi kepada orang yang agamanya berbeda. Jadi walaupun berbeda, kita sebagai ciptaan yang serupa dengan Allah harus saling mengasihi. Oke, jadi ini adalah 4 bidang yang ada di dalam manusia. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk moral. Jadi manusia tahu mana yang salah dan yang benar. Lalu manusia sebagai makhluk rasional, yaitu karunia Allah kepada manusia sehingga manusia dapat memelihara dan mengusahakan bumi dan hidup berkebudayaan. Lalu manusia sebagai makhluk spiritual. Jadi Tuhan Maha Hadir dan tidak dibatasi oleh tempat karena saat ini Tuhan ada di dalam setiap hati orang percaya. Setiap orang percaya dapat menyembah setiap waktu dan di segala tempat dan dapat bersekutu dengan Tuhan karena Tuhan ada di dalam setiap orang percaya. Dan terakhir adalah manusia sebagai makhluk sosial. Dari awal penciptaan manusia, Allah sudah berfirman kalau kita tidak baik seorang manusia hidup seorang sendiri saja, maka diciptakanlah Hawa istrinya Adam. Makanya manusia tidak bisa hidup sendiri, seperti Allah Tritunggal. Allah berkomunikasi satu sama lain, makanya kita juga harus bersosialisasi dengan orang-orang. Nah, kita tahu kalau manusia itu diciptakan dengan debu dan tanah. Namun sebenarnya istilah debu dan tanah itu lebih kompleks dengan pembentukan manusia dari apa yang kita tahu, yaitu dengan DNA. Nah, Tuhan menciptakan manusia dari DNA dan RNA sehingga dapat berfungsi dan bekerja sama antar satu organ dan lainnya, sehingga komponen-komponen di dalam tubuh manusia dapat bekerja dengan baik dan seorang manusia dapat hidup. Jika dilihat dari perspektif yang seperti itu, semuanya itu berawal dari DNA dan RNA yang berada di dalam kromosom dan kromosom tersebut berada di dalam sel, lebih tepatnya dalam nukleus. Lalu pada proses spermatogenesis dan oogenesis, sel sperma dan sel telur tersebut, lebih spesifiknya kromosom tersebut, mengalami 2 fase pembentukan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Dalam proses meiosis, terjadi perpindahan silang antar kromosom homolog yang berisi genetik. Pindah silang menghasilkan kromosom rekombinan, yaitu suatu upaya penggabungan DNA dari sumber yang berada dengan tujuan untuk menyambungkan gen yang ada di dalamnya. Jadi kromosom individual yang mengandung gen-gen DNA yang berasal dari kedua orang tua. Setelah proses-proses tersebut terjadi, selanjutnya akan ada pewarisan sifat, di mana sifat orang tua akan diwariskan ke anaknya. Dikarenakan pewarisan sifat terdapat 2 macam karakteristik, yaitu sifat dominan dan sifat resesif, di mana sifat dominan itu lebih mencolok atau bisa menutupi sifat atau karakter lainnya yang resesif. Nah, saya akan ambil contoh dari keluarga saya sendiri. Jadi, kalau dilihat secara sekilas, kakak saya lebih mirip pada mama saya, sedangkan saya lebih mirip pada bapak saya. Jadi ini adalah laporan data yang saya buat yang berisi kemiripan saya dengan orang tua saya. Jadi pastinya ada suatu kemiripan dari salah satu orang tua, seperti kemiripan saya dengan ayah saya, yaitu mata dan hidung.
Dan kalau kemiripan saya dan ibu saya itu adalah warna kulit dan bentuk alis. Tetapi kalau dilihat rata-ratanya hasil penggabungan gen antara orang tua saya, kebanyakan gennya itu sama semua dan jadi seimbang. Misalnya seperti bentuk rambut semuanya lurus, terus lekukan pada pipi saat senyum semuanya tidak ada. Jadi seimbang gennya. Dikarenakan saya lagi mempresentasikan tentang keberagaman, jadi pasti ada nyambungnya ke suku dan ras. Nah, suku dan ras itu kan memiliki sifat atau karakteristik masing-masing, ciri-cirinya masing-masing. Jadi saya mengambil contoh dari bapak saya sendiri. Bapak saya itu ras Melayu dan suku Komering. Jadi ras Melayu memiliki ciri-ciri berambut hitam, kulit sawo matang, tinggi tubuh yang bisa dikategorikan sedang. Lalu suku Komering yang berada di Pulau Sumatera Selatan. Jadi bapak saya itu lahirnya tuh di Palembang dan menggunakan bahasa Komering dan bahasa Indonesia. Indonesia memiliki ratusan atau ribuan suku dan ras, dan hal tersebut merupakan kekayaan Indonesia. Namun kekayaan tersebut bisa memicu permasalahan. Seperti contoh yang saya ambil yaitu perang atau rusuh antara suku Dayak dan Madura yang berada di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Semuanya berawal dari Belanda yang mengadakan program transmigrasi perpindahan penduduk Madura ke Kalimantan Tengah pada 1930. Jadi awalnya semua berjalan dengan lancar, namun nyatanya mereka bersaing dengan orang-orang lokal di sana. Dan pada akhirnya orang-orang lokal di sana kalah saing dari segi ekonomi. Dan dengan itu mulailah perang dingin dan konflik-konflik pada tahun 2001. Orang Madura membakar rumah orang Dayak dan warga Dayak pun juga membalasnya dengan membakar rumah orang Madura. Konflik ini pun makin lama makin parah, seperti pada tahun 2001 18 Februari. Terbunuhnya seorang warga etnis Dayak yang bernama Sendong yang dibunuh oleh warga Madura. Kasus ini pun ditangani oleh polisi, namun karena dinilai terlalu lambat, keluarga korban merasa tidak puas dan melancarkan serangan ke seorang warga yang diduga sebagai pelaku bernama Matayo, hingga menyebabkan 4 penghuni rumah tewas. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman yang banyak, pasti muncullah positif dan negatifnya. Jadi dampak positifnya adalah salah satunya keberagaman menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Lalu juga keberagaman menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih berwarna apabila dibarengi dengan toleransi. Lalu yang terakhir adalah melatih diri untuk bertenggang rasa dan bertoleransi. Lalu juga ada dampak negatifnya, seperti muncullah persaingan antar suku atau ras. Muncullah sikap negatif seperti egoisme, kelompok atau golongan, fanatisme, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah potensi perpecahan mengarah ke konflik dan kekerasan besar, seperti contoh yang saya tampilkan tadi. Dikarenakan banyaknya dampak negatif dari keberagaman di Indonesia, jadi pasti ada upayanya. Nah, jadi kita harus bertindak tidak saling menjatuhkan, saling menjalin kebersamaan terbaik dalam kondisi susah maupun senang, menghargai perbedaan, dan juga mengapresiasi budaya lain dengan cara berusaha mengenal dan mempelajarinya, dan lain-lainnya. Jadi kesimpulan saya dari presentasi kali ini adalah bagaimanapun manusia memang diciptakan Allah beraneka ragam, berbeda-beda dalam suku, ras, agama, maupun dari cara berpikir dan berpandangan. Dan yang penting itu adalah bagaimana cara hidup di keberagaman tersebut. Nah, solusinya adalah kita tuh harus menjadi diri sendiri sebagai anak Tuhan dan mengasihi orang lain, saling menghargai walaupun berbeda-beda. Sekian dari presentasi saya kali ini. Sekian dan terima kasih.